Nah, bulan Zulhijjah niki termasuk salah satu bulan haram, bulan mulia, memiliki keistimewaan dan fadilah yang sangat besar. Dan bulan Zulhijjah niki tahun paling luwih pahala, tahun paling luwih kelebihan adalah di 10 pertama. Di 10 hari pertama ya tahun belik ganti kelebihan bulan Zulhijjah. Ngimpi Nabi Ismail tanggal balu Zulhijjah. Nabi Ibrahim kesurun gorok bijen Ismail. Itu tahun pertama ngimpi, perintah. Musaran Nabi ngimpi niki doang ini jadi wahyu. Nggih? Mau pelonggoh ya. Wat ngimpi solah, wat ngimpi lengi, wat ngimpi tepala sejarah, tepala seulah macam, arah ngimpi tepala si semamun, tepala si madun macam. Nggih? Den bau jadi dalil lalu lamun ngimpi tiang pelonggo. Maren ngimpi gorok biji jari tentu dimin meleng. Ambek gorok biji dia ya entan Nabi Ibrahim lah biak ngimpi suruh gorok kanan. Banyak dengan beli lalu pahala. Dimin begorok teri darah. Bila tetesan darah itu dijadikan oleh Allah menjadi satu malaikat yang akan memberikan dia ampun maaf sampai hari kiamat. Nunas jok Allah, tunasan jok Allah ampun maaf dengan CP hewan kurban sampai hari kiamat. Haji niki semua selaku pegawai haji hampir semua pekerjaan ibadah haji itu berasal dari contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba leman sa'i Siti Hajar turut kan, melontar Nabi Ibrahim turut. Tawaf sa'i Nabi Ibrahim juga, walaupun ibadah tawaf itu juga dilakukan oleh malaikat. Di Ka'bah niki nganjeng Ka'bah, tawaf delik Ka'bah. Di Ka'bah niki lamun garis lurus ke atas itu dia sejajar dengan Baitul Ma'mur di langit ke-7. Baitul Ma'mur aran do langit ke-7. Ia jadi Ka'bah na malaikat. Ia tawaf malaikat tu atas langit ke-7. Nah, andi garis lurus ke bawah itu garis lurus dengan Ka'bah. Ia tawaf itu yang pelunggu sejari manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu sadaqa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala tiang pelunggu masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan segar bugar. Mudah-mudahan ruwen paicen Allah Subhanahu wa taala baik berupa kesehatan, keafiatan, kesempatan dan lain sebagainya, itu semua bisa kita
gunakan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tiang Pelungguh makin berada di salah satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah niki adalah salah satu daripada bulan haram, bulan mulia. Ada 4 bulan haram di kalender Hijriah. Mana yang 4? Yang 4 itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan arak kena sapar, arak kena raja. Muharram, sapar baik. Muharram dan Rajab. 4 ini namanya Ashhurul Hurum, bulan haram. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bulan haram yang 4 ini bukan berarti haram-haram begitu saja. Haram marah bahasa Tiang Pelungguh. Haram itu maksudnya adalah bulan mulia, bulan yang agung, bulan yang hebat. Mun gawe pegawaian ibadah solah le bulan haram sampat seni belian pahalen banding bulan selain kecuali bulan Ramadan. Mun gawe dosa endah le bulan haram sampat iki dosa endah belian dosa. Nggih, belian dosa. Padan marak tu Mekah. Sekali disembayang 100.000 kali sembahyang bandingan bikin niki. Lagu lamun gawe dosa lah do Mekah 100.000 kali lipat banding gawe dosa liti. Ya, okay? Begitu juga dengan bulan haram ini. Gawe pahala, gawe solah le bulan haram sampat belian pahala banding bulan selain kecuali bulan Ramadan. Gawe dosa le bulan haram sampat niki endah belian dosa. Maka isilah bulan yang 4 niki dengan perbuatan baik dan ibadah. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan zikir kita, tingkatkan istighfar kita, tingkatkan bacaan Al-Quran kita dan seterusnya. Karena pahalanya berlipat ganda dibanding bulan lain. Nah, bulan Zulhijjah niki termasuk salah satu bulan haram, bulan mulia, memiliki keistimewaan dan fadilah yang sangat besar. Dan bulan Zulhijjah niki tahun paling luwih pahala, tahun paling luwih kelebihan adalah di 10 pertama. Di 10 hari pertama ye tahun belik ganti kelebihan bulan Zulhijjah niki. Ia pun sampai bermanik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayamin a'zamu indallah wa ahabbu ilallah al-amalu fihinna min ayyamil ashri, min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari tempat kita beribadah, berzikir, melakukan kebaikan yang lebih hebat, lebih mulia dibanding 10 pertama bulan Zulhijjah. Asyam fihi yauman. Andai puasa sejelur oleh 10 pertama bulan Zulhijjah niki kasyamil as-sanah, seperti kita puasa 1 tahun. Wal qiyamu fihi, wal qiyamul lail fihi, dan kalau kita bangun tahajud malam ka qiyami lailatul qadar, seperti kita bangun pada malam Lailatul Qadar. Nah, terkirang-kirang tuis ke malam, terutama di awal bulan Zulhijjah niki. Namun tuis tahajud ke malam
Semaka tuis di malam Lailatul Qadar. No. Kira tuis malam perlu ke? Tuis kembe? Tuis menek doang. Kira-kira. Muntah kedung tuis ja sembahyang mana-mana 2 rakaat. No. Kan 10 pertama Zulhijjah ya tahu na. Jamaah haji gawe haji. Mulai tanggal pira? Tanggal balu. Tanggal balu niki ya aran Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah ya aran tanggal balu Zulhijjah. Ya tahun lalu jog Mina hari Tarwiyah dengan haji, tapi jarang jamaah haji, tidak semua pergi ke Mina karena itu sunnah. Itu namanya hari Tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal pira makin? Tanggal pira Zulhijjah makin? Andai tahun dah dia soal. Ayo wah tanggal 2 telu wah pira-pira yang Zulhijjah makin kan? Tanggal 8 Zulhijjah ya aran jelo Tarwiyah. Napi kena Tarwiyah. Tarwiyah itu asal katanya ro'a, melihat. Atau bisa hubungannya dengan tidur itu bisa bermakna mimpi. Kembali kena Tarwiyah, melihat atau mimpi. Karena ia tahu ngimpi Nabi Ibrahim tersuruh gorok bijen Nabi Ismail. Ngimpi Nabi Ismail tanggal balu Zulhijjah. Nabi Ibrahim tersuruh gorok bijen Ismail. Itu yang pertama ngimpi, perintah. Musaran Nabi ngimpi niki doang ini jadi wahyu. Nggih? Mau pelonggo ya. Wat ngimpi solah, wat ngimpi lengi. Wat ngimpi tepala sejarah, tepala seulah macam. Arah ngimpi tepala si semamun, tepala si madun macam. Nggih? Den bau jadi dalil lalu lamun ngimpi tiang pelonggo. Maren ngimpi gorok biji jari tentu dibin meleng. Ambek gorok biji dia ya entan Nabi Ibrahim lah biak ngimpi suruh gorok anak pun. Bukan anak itu khusus kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau seorang nabi diberikan wahyu lewat mimpinya. Karena nabi itu tidak sembarang mimpi. Lamun nabi ni kan nenek ngimpi tepale si baso. Jangan ngimpi tepale si godek ini. Ngasolah doang ngimpi. Karena hatinya suci dan bersih. Nah malam tanggal 8 itu ngimpi Nabi Ibrahim disuruh gorok biji Nabi Ismail. Lagu masih ragu Nabi Ibrahim, apakah ini dari Allah atau tidak? Deman gorok biji. Ngimpi Malik tanggal Siwa. Malam tanggal Siwa ngimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Aneh ngimpi ke malaikat ini suruh gorok Ismail. Nah, hari tanggal 9 itulah Nabi Ibrahim yakin dan mengetahui bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, tetun wahyu leman Allah seni. Ya pun deparan tanggal Siwa Zulhijjah niki aran hari Arafah. Arafah artinya mengetahui. Yakin. Ya, yakin bahwa itu dari Allah Subhanahu taala. Nah, tanggal 10 Zulhijjah ia tahun Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah lalu gorok biji Nabi Ismail. Jauh Nabi biji. Teh Ismail teh. Teh kamu endah. Siti Hajar milu terbentek. Ni man tahun si Nabi Ismail bagi Siti Hajar teh lalu gorok. Para netri lalu santai aja panci kuti jaga anu. Lampa tengah langan datang iblis. Setan. Bem lai dia Ismail. Lalu kedek jaga tenak si Ahmad ni wayahan. Oh, ndek melo kedek amlo tegorok ti. Si mami. Ndarak dengan tawa gorok biji kan. Si Nabi Ismail.
Ya, udah perintah si Allah Subhanahu wa taala. Oh, lamun Allah perintah hanya nur doa gitu. Kalah setan iblis. Dengar si Nabi Ibrahim pun demak batu Nabi Ibrahim pun pelewas Hasim pelewas. Setan seno. Ia pun melontar dari melontar. Kedua isina goda adalah Siti Hajar sebinian. Mun dengan mama tergoda lengan sebinian paling jelak. Nggih? Dengan mama dah lamun terayu si seninen. Oh, mempan gati. Jelap gati tergoda. Ane kakak ndak tukangan kerja beli ak motor. Ndara kepeng, dia jual bangkat dia si belianan. Jelap terus. Mendek dek pati dia nebek no bareng. Nggih, mau dengan mama ndek tebeng go penang. Mun ndek tebeng ngupi masih mendingan ndek tebeng ngerokok masih mendingan ndek tebeng nyampah masih mendingan. Mun no ndek beng ya penang dengan mama. Oh jelap nyerah. Nggih. Degoda Siti Hajar isi setan Hajar be Melayu. Telu kedai kenim be kelinte nak tadi. Menurut gorok bijem ti Ismail. Ndarak dengan gorok bijem. Ya perintah Allah ni iblis. Olah memperintah Allah aja doa di masa gorok. Kalah setan melewas malik si Nabi Ibrahim alaihissalam. Jarilah melewas juga di Jamratul Aqabah Ula dan Wusta di Mina. Lampak terus Siti Hajar bikin Nabi Ismail di suatu tempat. Buya pun barak Nabi Ibrahim ojok Nabi Ismail. Inni ara fil manam anni asbahuka. Anak Ismail diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala gorok sida sebagai bentuk ketundukan dan bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni ara fil manam anni azbahuka maza tara. Berembe pendapat menani. Deh, no si hebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Terperintah gorok biji. Lagu masih nending pendapat elek biji jari Nabi Ismail. Maza tara, berembe pendapat mana? Ini pelajaran bagi tiang pulungguh orang tua. Alamunah belik biji jari. Nabi Ismail waktu itu umurannya umuran anak aliyah, baru dewasa. Berembe pendapat mana? Jadi unah belik biji jari tenu bukan bahasa perintah lagi yang kita gunakan, tapi bahasa musyawarah. Mun masih TK, masih bidayah, masih sanawiyah baut kena perintah, tejok kiri, tejok kanan. Tapi begitu anak kita sudah dewasa, beranjak aliyah, beranjak kuliah, bukan lagi bahasa perintah, tapi bahasa musyawarah yang kita gunakan. Mun ada kemelik lebih jari musyawarah. Berembe anak kene nani terjual ni berembe pendapat. Ya, musyawarah beki beje jari. Soal kanak munah belik mut perintah lalu silin. Nggih, maka bukan lagi bahasa perintah yang kita gunakan munah belik beje jari, tapi bahasa musyawarah rapah mut melek bait keputusan lek keluarga. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia mau menyembelih Ismail, berketuan dulu berembe pendapat mana. Perintah si Allah SWT gorok kamu. Mune dengan doa semili-mili Nabi Ibrahim alaihissalam untab basebe otak. Salah unit. Untab basebe ulu Nabi Ismail yang kededam. Pelang emano? Atau leman muri leman pelang emano? Ini perintah Allah pun tebas sebaik lagu den milih. Dia menghargai anaknya. Jatahnya dulu. Tapi Nabi Ismail begitu ditanya oleh bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, oh ama, namun itu perintah Allah ya gawe. Iya bunyi bini tegorok Nabi Ismail alaihissalam ini lekat. Padahal melarang ladik. Ini teman Nabi Ismail. Ini lekat. Oh mami sang dem tahu serius mu bawa ibe kandang coba. Mau langkap Nabi Ismail tegorok leman muri. Ini lekat mas. Musidi Nabi Ibrahim, rampek terus ladik nilai batu. Ndek teteh cobaan. Rantak nilai batu.
musim merang batik Nabi Ibrahim alaihissalam belah batu semua. Ya berbeda dah ladek. Si gorok anak ya ndek melekat. Batu jak lekat man. Oh, manik. Isin ladek sana. Nabi Ibrahim mungkin bani suat doang bulun biji Nabi Ismail. Pelang isi neraka doket kulut Allah SWT. Ayo bawa ke bani. Isin ladek sana. Ia pun datang terus malaikat jauh bem jadi ganti Nabi Ismail burung tegoro akan dia jauh sampai malaikat sana dia jauh onta bem jauh sehingga ada ulama mengatakan ini dalil bahwa korban kambing 7 kambing lebih afdal daripada 1 sapi. Naraan ngorban pitu bembek banding sekek samping. Lagu lamun sekek bembek lawan sekek sampi jak. Beli anu sampi. Pahala. Bandingan maksudnya bandingan pitu bembek banding sekek sampi. Belian pahala te korban pitu bembek. Mahalane dah jadikan. Mahalan bembek pitu beki sampi sekek. Andin bembek sekek piraji. Darah 500 4 juta sekek 4 juta kali pitu wah pira jari 4 juta kali pitu pira 28 juta wah 2 mut sampai hitungan okay? Tapi kalau bisa 7 kambing lagu jarang dengan pitu bembek sampai baik murahan tipak nenda ya. Jadi ini dalil bahwa 7 kambing lebih afdal dibanding 1 sapi. Karena yang dibawa malaikat itu adalah kambing bukan sapi. Nggih? Bayu dah tegoro terus. Bembek ni kita tegoro. Makanya tanggal 10 Zulhijjah itu namanya adalah hari nahar. Nahar itu artinya hari raya kurban, itu untuk korban. Maka tiang pelungguh korban pada tanggal 10 Zulhijjah, ada tanggal 11, 12, 13. 11, 12, 13 namanya hari tasyrik. Nabi kena tasyrik. Tasyrik artinya berjeluk arti. Iya tahu jeluk jangan. Munara korban, lah munara korban nyapit jeluk di tu baik. Okey. Itu jeluk jangan tanggal 11, 12, 13. Bau tenang korban itu enak. Lamun tanggal 11, 12, 13, tanggal 14 tang korban. Berembe. Ya bau lagu dia korban. Ndek mau pahala korban. Lagu pahala dengan berkorok biasa mau. Bagi lagu dia mau balik pahala dengan korban tanggal 10, 11, 12, 13 dengan korbannya dengan beli lalu pahala dimin begorok teri darah bila tetesan darah itu dijadikan oleh Allah menjadi satu malaikat yang akan memberikan dia ampun maaf sampai hari kiamat. Tunasan jok Allah ampun maaf dengan CP hewan kurban sampai hari kiamat. Setiap satu bulu hewan itu dijadikan oleh Allah SWT menjadi satu bidadari di surga. Bembek pira bulun? Jutaan, ribuan. Bu sekek bulun jadi sekek bidadari. Dia mah sampai sekek bulun sekek bidadari bu jutaan bulun sampai sana. Berembe kalau bidadari lemak le surga. Marah dengan ini aja, mengerum terus. Ada nendik korban-korban, mana bapak orang kembel. Lalu senina lemas mama ke surga. Ndara sili lemak le akhirat ja, deh. Ndara dengan sili, madu dek sili lemak. Di masa 1 juta 2 juta kalau bidadari semama ndara dengan sili. Pelungguh jadi bos lagu. Misal berduaan sebinian leman leman dunia 2, 3, 4 ada sekek. Sebinian saleman dunia ni jadi bos bidadari. Ia paling tinggi ni.
No, jadi merintah-rintah, iya perintah bidadari no. Ara sahabat berkeduaan, la jok Rasulullah, ya Rasulullah, anisaud dunya afdal min nisa'il jannah. Apakah perempuan solehah yang masuk surga lebih afdal, lebih bagus, lebih hebat dibanding bidadari nanti di surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, nisaud dunya afdal min huril ain, bahwa wanita solehah yang masuk surga itu 70 kali lipat lebih cantik dan lebih hebat dibanding bidadari. 70 kali lipat pelonggoh kenges dibanding bidadari lema. Pokok pacu ngaji jelo ahad ini. Wajib sembahyang, wajib puasa. Mbak tak pengajian lampak baik. Di masa sakit-sakit jenggut lampak baik. Tunjang-tunjang lampak belong ngaji. Ini papa pengantin je kawan bertunjang, papa lu ngaji ya apa? Mohon maaf dek sendir pengantin ini. Mbeliat lain dia papu bertunjang. Akan ada pengantin kan durung ngono. Bapak pengajian aja. Ane papu mending lu ngaji. Sakit jaku kan. Lalu ngaji, rajin ibadah, rajin puasa, rajin tahajud, rajin baca Quran, tamal surga lema 70 kali lipat lebih cantik dan lebih hebat daripada bidadari dan tinggi derajatnya dibanding bidadari. Ndek cemburu pelonggoh lema. Nggih. Kembik den arak bidadara ini dengan berketuan separuh kan? Kembik den arak dengan mama. Bidadara. Hal niki model, okay. Dalam hadis maupun Al-Quran dengan mama doang biasa terjanji kena bidadari. Pelonggo lah mudah beli selakian niki lema iya wah sampai akhirat no surga sekek no, dan lebih lemah sekek. Kembeen karena beda sifat laki sama perempuan. Dalam pandangan laki-laki yang paling hebat itu, yang paling mewah dan paling menarik itu adalah perempuan. Mohon maaf niki. Nggih. Maka pembalik Nabi bahwa wanita solehah itu adalah harta paling berharga bagi seorang laki-laki. Ya, ad-dunya mata wa khairu mata ad-dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini hiasan semua, dan hiasan terindah adalah wanita solehah. Nah, pelonggoh niki adalah perhiasan terindah bagi suami pelonggoh. Merajin ngaji pelonggoh niki lekedemat serius islakian serenges dong serius terus. Demen. Laporan pelonggoh bilang jila Jumat di dalam kubur. Bapak. Rajin inak Tuhan tersebut. Kaun bertunjang ngojok to. Jerai, kaum bertunjang ojok lokun, kaum bertunjang ojok to madrasah sepit. Ini dah itu doang soal ni. Nggih ayo blog dah itu. Nggih, kaum bertunjang ingat Tuhan do dunia. Oh, senang di dalam kubur. Bija jadi tendah Nabi pegawai di dunia ni kita laporan jok dengan tawak sawah ninggal telang. Oh mana pegawai bisa jari pacu le bangun dunia solah hangan dengan toa di dalam kubur. Lagu lamun dek pacu jap panas susah di dalam kubur. Ada pengaruh pekerjaan orang hidup pada orang yang sudah meninggal dunia. Dari wanita solehah itu adalah hiasan terindah bagi laki-laki. Oke? Iya bun dengan mama. Coba ketuan sama mama niki. Tuan misal selakian atau dengar malih nendek pelunggu ndek kanjuran dengan madu dan lain sebagainya sekek wah ni ndek tersinggung lah. Misal dengan mamam ketuan kakak biar am kebelian mobil Innova banding suruh merari uni ni jarak mobil biar motor bikin merari malik ini ketuan selakian pelunggu mbak simpel kira-kira merari sin pele coba ketuan para oleh-oleh. Nggih? No.
Karena maka laki-laki itu selalu dijanjikan surga, bidadari. Kalau perempuan kenapa tidak ada bidadara? Karena bagi perempuan itu yang terindah adalah perhiasan. Mohon maaf niki tidak tersinggung, okay? Niki secara hakikinya. Perempuan itu sangat suka sama perhiasan. Tidak hanya di dunia sampai akhirat kelak. Jadi dengan Nina diminta masuk surga, begitu dia melihat perhiasan yang begitu banyak, indah, emas di mana-mana, buah-buahan di mana-mana, kendaraan yang mewah. Enggak peduli dia madunya berapa. Yang penting hiasan, perhiasan. Okay? Yang penting dia berada di surga. Enggak mikirin dia bidadari suaminya berapa. Dia bahagia berada di surga, dekat sama suaminya, jadi bos bidadari. Dia noh jadi bos aja. Dia jadi tejuk-tejukan bidadari senang. Nggih? Bidadari niki lamun enten juk dunia niki, beh sengeh dunia sana. Beh sengeh. Beh sengeh dunia sini si Ambon. Nggih. Angkat turut bidadari Pelonggo, diminoleh pin balik sengeh. Terus seger lelaki Pelonggo. Ni oleh-oleh semama dengan bas bangang. No Ambon cumi, no Ambon acah. Nggih, lagu anda periapan ya pun no Ambon dengan. Namun milih sengeh pin balik dia dah belian skincare, belian sabun, belian parfum dan lain sebagainya. Bahasa kanak bajang doang lain dan ngelisir doang. Jadi kembali kepada kurban. Dari satu bulu kurban itu jadi bidadari satu. Beluk pahala. Jadi waktu korban itu tanggal 10 sampai tanggal 11. Lewat dari itu pahalanya beda. Karena udah waktunya lewat. Okay? Dan hari raya kurban itu berasal dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Si hebat Nabi Ibrahim, okay? Haji niki semua selaku pegawai haji hampir semua pekerjaan ibadah haji itu berasal dari contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba leman sa'i, Siti Hajar turut kan, melontar Nabi Ibrahim turut, tawaf sa'i Nabi Ibrahim juga, walaupun ibadah tawaf itu juga dilakukan oleh malaikat. Jadi Ka'bah niki nganjeng Ka'bah, tawaf delik Ka'bah. Jadi Ka'bah niki lamun garis lurus ke atas, itu dia sejajar dengan Baitul Ma'mur di langit ke-7. Baitul Ma'mur aran di langit ke-7. Ia jadi Ka'bah na malaikat. Ia tawaf malaikat tu atas langit ke-7. Nah, andi garis lurus ke bawah, itu garis lurus dengan Ka'bah. Ia tawaf itu yang pelungguh sejari manusia. Jadi rata-rata ibadah haji itu berasal dari yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menuju ibadah kurban. Sehebat Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Nabi Ibrahim niki dikenal juga dengan Abu Salis namanya. Bapak yang ketiga, bapak saketelu. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali itu adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Semua itu anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali itu adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu hebat. Oke? Hebat Nabi Ibrahim. Siapa bapak pertama? Bapak pertama Nabi Adam. Di nara manusia setelah Nabi Adam kecuali itu adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Siapa bapak kedua? Bapak kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh? Karena tidak ada setelah Nabi Nuh itu kecuali itu adalah keturunan Nabi Nuh yang ada di kapal waktu banjir besar. Dan yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi setelah beliau adalah keturunan Nabi
Ibrahim alaihissalam. Rajin doaan bija jari si Nabi Ibrahim. Adin dari dengan pacu soleh. Ya, ibu dengan pacu doang bija jari Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Oh dengan pacu nya mulai ya Nabi. Biasa dengan pacu berasal leman dengan pacu. Memilih pelungguh berdua keturunan pacu, pacu pelungguh dulu. Ndak bija jari doang sih, suruh rajin untuk masjid ni tedam. Ngaji kanlah tu, ngaji di masjid tu. Bayang tu. Ni tedam sampai jam 7 ke lemak dia tulis. Itu. Deman lalu nuntut ilmu, deman dengan pengajian, insya-Allah harap doang bija jari diri dengan pacu lem. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bermanik mutmele berdua bija jari pacu soleh soleha ilmu. Deman lalu ngaji, deman le ulama, deman juga dengan pacu. Okay? Deman le pengajian. Deman le ulama, deman le majelis ilmu, deman le pengajian. InsyaAllah harap doang bija jari pelungguh lemak dengan pacu jari ulama. Maka membenci orang yang pacu, benci ulama, benci pondok pesantren itu bahaya. Izin dini pacu bija jari. Ya? Lagu-lagu deman najuk ulama, deman najuk dengan pacu, deman di pondok pesantren, deman di pengajian, niki ye lemak sebab pelungguh berdua keturunan yang soleha. No. Pada Nabi Ibrahim. Dan dengan pacu solah. Sayaran wayahan Nabi Ibrahim. Kalau dalam Al-Quran namanya Abuhu Azar. Ini Nabi Ibrahim itu nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Abu Balun berasal leman Nabi Ibrahim. Leman Nabi Ismail ia pun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdua bija pira? Dua bija. Nabi Ishak beke Nabi Ismail. Nabi Ishak berasal leman sebinian pertama Siti Sarah. Nabi Ismail berasal leman sebinian kedua Siti Hajar. Nah, Saleman Siti Sarah Nabi Ishak. Nabi Ishak ni leman datang Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Isa dan seterusnya. Nabi Yakub itulah yang bergelar Yahudi. Ada Israel. Bukan Yahudi, Israel gelar Nabi Yakub itu. Israel apa artinya? Israel itu maksudnya adalah kekasih Tuhan artinya. Ya artinya Israel ni ajang perang Palestina ni ke bahasa Ibrani Israel itu artinya kekasih Tuhan. Sebenar itu Islam ni bagi dengan Yahudi ni rapat bisa jari. Biasa nak angkat dengan mohon maaf dengan bersiap lo dek nanya dengan rapat nanya bersiap. Bisa sampu. Mendengar jarak bersiap lagu pikir semama belum bilang jelo bersiap par. Okey, raja rapat. Mohon maaf okey. Jadi dengan Yahudi sebenarnya fikir dengan Islam pun dia jawab berjawaan. Sama-sama agama samawi istilahnya. Okey. Ya, leman Nabi Ishak, leman keturunan Yahudi ni kan. Nabi Isa itu orang Yahudi Israel. Ya. Nabi Sulaiman itu keturunan dari orang Israel juga. Ya, dah pun mentia tadah ni kan. Nah, Siti Hajar berdua bija jari sekek Nabi Ismail. Salangan Nabi Ismail dia narak jadi nabi. Cuma sekek jadi nabi. Lagu nabi paling hebat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu nenek moyangnya Nabi Ismail, ibu Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, gemben Azar jadi bapak Nabi Ibrahim, orang kafir dan pembuat berhala. Apakah orang kafir yang menjadi keturunan dari Nabi Muhammad? Apakah pembuat berhala yang menjadi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Padahal Nabi sudah menjamin bahwa keturunannya itu ana akhruju min aslabin tahirin ila tahirin. Saya ini keluar dari tulang suluk yang suci sampai terus Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ulama sebagian berpendapat bahwa Azar itu bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Karena Azar itu orang kafir, pembuat berhala. Kalau bukan bapaknya Nabi Ibrahim, lalu siapa Azar itu? Azar itu adalah pamannya, tua si Nabi Ibrahim. Ibu dalam Al-Quran kan abuhu Azar, bapaknya Azar. Biasa dengan lamun amaan wayahan, ndek sebutaran. Mara misal pelonggoh lalu bertemu aja balin dengan. Beli nama mati ini tekan. Ndek ngerang sebutaran, wah tahu nek saya aman. Lagu lamun tuaan dengan lain sebut jarang. Beli nama Ahmad teh. Berarti mungkin dengan lain kena tuaan atau apa nih. Hingga disebut namanya. Hingga di situ abuhu Azar, bapaknya Azar, maksudnya pamannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Aran ya Azar niki ieu pina berhala gawe. Ieu doang pinaan Namrud berhala. Hingga ngone-ngone musili Nabi Ibrahim. Enggak doang gawe nama seni pina berhala, doang isin sembah si dengan seni ini. Busupo waktu bun demak kandik Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu nojok gudang berhala si Namrud. Mon kandik ke si Nabi Ibrahim seke-seke berhala itu. Kandik seda. Museke si nade sa paling balik kan. Datang Namrud bermetadah nane besede aneh apa-apaan berhala seni Tuhan seni arasa selalu katok nane Tuhan seni arasa nain darat tu arasa hidung darat tu hai tukang sedan ni oh Ibrahim baru sekengat tamu ni dengan nompoh Ibrahim tu nompoh Nabi Ibrahim kam sedan berhala dan keluar nane mak solah hawi sedan mesti kamu dalam gawe ni ya aku simparan malik Nabi Ibrahim. Saya melo nanti saya paling beli dia ingat kandik dari iman dia. Pedemak nek berhala si Nabi Ibrahim kandik saya singkat saya tak berhala seno. Ketua lebetian ni. Yo berembet ada ketua nang patung dia. Untah men ada ketua ni temu ni lagu sembah meu ni. Oh kalah Namrud. Lagu Namrud gengsi. Wah, lihat tahu kalah si Ibrahim. Sedot Ibrahim sini. Untuk kumpulan kayu bergunung-gunung di mana balik api ini berembeda pelewas Ibrahim sanani ke jauh ke panas habis dia datang iblis menetan binaan pelecon dan binaan Nabi Ibrahim lemah jawab terijo api dimin datang api senu kunu bardan wassalaman ala Ibrahim jadilah engkau dingin dengan izin Allah dan bau terus kutung Nabi Ibrahim selamat. Nah, yang kensa tersedot Nabi Ibrahim arak kedit kocet bikin belencak kedit tukang jauh air si cocok kan cocok betul ni kan kedit belencak tukang tiup Melencak sanyang ketiup api bengaan yang kedit sa kocet jauh air no. Lituliti. Kedit. Apa gawe MC detia jauh air si bebe mana selalu lalu jauh mbai. Bila lalu mau. Kembe bum jauh air. Buk jauh air seni si bebe kadin sa pedak api seni. Pokok tiang melencak ti kedere. Bom kedere, berembet nek mati habis ini si ai sesim jauh dia ras kecor. Oh, ling kedit. Si dia apa program dia? Kutiup niup. Ya kutiup kan sering beli habis ini. Mutalem melencak memang. Sering berat. Bu ini nek sering beli habis dia sim tiup melencak. Kan dia mau selalu kotong Ibrahim setiap nun. Oh meno jai aku munin kedit sakodik ni. Tahu ke entan bawa air saya sik jauh seni si bebeh kene. Dia bau pada api seni. Tahu ke.
Tapi kenapa saya tetap lakukan? Supaya nanti di akhirat kelak saya bisa bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya di pihak Nabi Ibrahim dan engkau di pihak Namrud. Supaya Allah tahu bahwa saya di pihak orang baik, kamu di pihak orang buruk. Mungkin air ini gak bisa memadamkan, paling kurang saya bersaksi bahwa saya di pihaknya Nabi Ibrahim. Allah lihat dan menyaksikan bahwa saya di pihaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hubungannya dengan pemilihan umum niki, pemilihan caleg, ndak dipilih dengan kafir deh. Ada di mana sakit masih juga suara kelecok sekedik di gembe-gembe unin. Lagu partai Kristen, partai kafir si lecok. Ya? Oh sekian dia pengaruh memang. Tapi nanti ditanya di akhirat, kamu dulu di pihak mana waktu pemilihan umum tahun 2014? 2024 ini kan? Kamu di pihak mana dulu pada pemilihan umum di Indonesia tahun 2024? Pihak Islam atau pihak kafir? Ini apa yang kuning nanti sendiri? Kedong kelecok dengan kafir. Oh, dengan kafir si kelecok lain. Anehnya lah. Almar'u ma'aman haba. Dengan lejulu kiamat sini yang dikumpulan mereka dengan sajen cinta ilah dunia dengan jen barang lain tuh dengan kafir aja barang. Bahaya. Satu lecokan mungkin enggak berpengaruh, tapi dengan satu lecokan itu Allah tahu kita di pihak mana. Mungkin kita melecok partai Islam, enggak kelihatan, hanya satu lecokan, enggak pengaruh. Tapi dengan melecok satu lecokan itu Allah tahu kita di pihak orang Islam. Itu pelajaran yang hubungannya dengan pemilu. Namun elek balik menjelang pemilu ia doang segulan khutbah ni. Itu balik kena itu mengguru. Supaya kita memilih yang benar. Berbicara ada pihak Islam tak? Nggih? Nah niki. Ia buat belencak ya niki pihak Namrud tahu. Ia pun surut made belencak. Nggih? Mun lu belencak le balik tu kadang-kadang ia sin datang seher. Hilangan seher baru datang. Mungkin di lu belencak berarti kotor balik tu. Hilangan seher di lap tamu. Dan nanti belencak mun nepluk ujung kanduk bahaya, bisa menyebabkan penyakit. Dia butuh suruh si Nabi mun kemalam mayat nusari pelungguh hendak lupa tutup genceng, enggak lupa tutup sogon kemek sarak kanduk itu temben belencak tamu lah jadi penyakit. Dan ada dalam 1 tahun itu ada penyakit khusus turun di situ, dia mencari bijana atau wadah yang terbuka. Munarak ngoang lip pawon dia lintamu penyakit seno, maka ditutup itu genceng tarak kebuka, sogon tarak kebuka, tutup ndak lupa tutup. Nggih, ada nama penyakit lawan itu. Belencak ngitik kelor iya penyebabkan tipes itu. Tikus sendah hendak ping. Tikus. Nggih, gabah dong besit. Nggih. Ini keruan Nabi Ibrahim cerita sedut. Nggih. Aran kedit-kedit niki lamun Nabi jam ngerti marah Nabi Sulaiman. Marah Nabi Sulaiman dia tahu ngeras bagi kedit. Dengah nih kedit. Munara kedit deket Nabi Sulaiman rayu Brian. Deket Nabi Sulaiman arah kedit nina mamu jaga saling rayu. Sama merayu sanina. Wahai dinda ni kena sanina. Engkau adalah orang yang paling sempurna di dunia ini, yang ngerayu. Tidak ada orang lain di hatiku selain dirimu. Kan? Karena dengan lain ceket-ceket pindah surat, makin jarang kanak pindah surat. Ada tu balik anak dait pindah surat, seolah angkat surat, kanak bajang ni baca-baca kenditan surat cinta. Kutulis namamu di pantai ombak yang menghapusnya. Kutulis namamu di papan tulis Pak Guru yang menghapusnya. Kutulis namamu di awan, di langit awan yang menghapusnya. Oleh sebab itulah aku tulis namamu di hatiku supaya tiada siapapun yang bisa menghapusnya.
Anak buah nulis. Nanti yang wah nak kirim surat dah lagu lupa ke apa kata. Nggih. Ngomong perlu kau kan jaket pina surat zaman lain no. Berdebar-debar hatiku dimin datang. Buka-buka bibirmu seperti belahan manggis. Kan? Surat. Badimu seperti gitar Spanyol. Mulai dengan makin kirim surat, lama bulan murid dan datang ke Malaysia. Makin leceh, makin datang. Dengan batuk ke Amerika ke tengah mati. Dengan basing ke Amerika bawa tengah mati. Dengan ngantut ke Amerika bawa tengah mati. No. Okay. Dari arah kedet no rayu Brian dekat Nabi Sulaiman. Wahai dinda engkau lah yang aku cintai, tidak ada yang lain. Pun kejek si Sanina sana. Pret tu ni. Bersili lalu. Kenapa engkau nolak cintaku? Apa yang kau mau? Ini kena berayan si kedit no. Dengar ni si Nabi Sulaiman. Kalau engkau mau kerajaan Nabi Sulaiman, saya bisa kasih semua. Kalau engkau mau singgah sana Sulaiman, saya bisa ambil di singgah sana. Dengar si Nabi Sulaiman, kederek Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengan sugih. Sebinian ratusan. Nabi Sulaiman kerajaannya hebat. Okey? Emas doang kerajaan Nabi Sulaiman tahun kasur. Mbak Salim Melih datang angin terjauh kasur. Tapi apa? Lalu apa ujian Nabi Sulaiman? Ujian Nabi Sulaiman itu adalah kemewahan. Biasanya orang diuji dengan kemewahan itu tidak sabar. Biasanya dengan munasoge. Pelungguh lanjutan. Nggih? Angga sama si miskin ya Allah rajin jeung masjid di munasoge sibuk kalau makan. Nggih? Lek sendiri sisa ini. Itu ujian Nabi Sulaiman si kesugihan si kemewahan. Contoh Nabi Sulaiman dimin menurun kemewahan kehebatan. Hadza min fadli Rabbi. Inilah dari Tuhanku yang memberikan. Allah yang memberikan saya semua ini. Liyabluwani am ashkur am abkur. Untuk menguji saya apakah bisa bersyukur atau tidak. Itu Nabi Sulaiman. Itu prinsip orang kaya. Selapu bangkat mobil sesik berdua ini adalah titipan dari Allah. Syukur kata undik tuji si Allah SWT. No, kadang-kadang ujian kemewahan itu lebih sulit daripada ujian sengsara. Nggih? Darah putih musuh Nabi Sulaiman dan marah Nabi Ibrahim, musuh Namrud, Nabi Musa, musuh Firaun. Dengan sangat Firaun itu dengan sok biasa mati dengan bilang jelo. Ia musuh Nabi Musa. Nabi Musa dengan kuat sekali berjagur mati dengan isin. Lagu tak berarah Nabi Musa si Firaun. Firaun sampai ngaku dia sebagai Tuhan, isi telen Firaun. Ana rabbukumul a'la. Oh akulah Tuhanmu yang tinggi. Ini kena rakyat si Firaun. Ia pun sebab waktu datang iblis ke Firaun. Awan ni. Apa iblis ni? Telem be kamu ni kena Firaun. Telerang kamu awan bagi aku ni iblis. Ara-ara naon teh? Kena ulit paran bisa jadi nenda. Ni awan monin. Apa ran bele Firaun? Ara-aran Tony aran. Apa ran bele saya Tony ni. Telerang tu Firaun bagi aku ni iblis. Lejah betul ni. Lejahan kamu bagi aku ni iblis kena Firaun. Maka aku sim kena lejahan aku bagi kamu. Embet nak kena param lejahan sidir, telan sidir bagi aku. Embet. Ya aku timak telur ni iblis. Sepulang ke surga, ndek aku ndek dari Tuhan. Saya walaupun jahat kata iblis, dilaknat oleh Allah, dikeluarkan dari surga, bisa enggak pernah berani ngaku diri sebagai Tuhan. Tapi kamu Firaun tu lebih jahat dari saya iblis. Karena kamu itu mengaku jadi Tuhan. Maka manusia itu lebih bahaya dari iblis kalau dia tidak baik. Okay? Iblis sejahat-jahat dia tahu hancuran dunia sini. Manusia menjahat. Amerika lecek bom atom, Israel lecek bom atom, Rusia melecek bom atom, bis laput mati.
Manusia itu kalau jahat lebih jahat dari iblis. Contohnya Fir'aun. Aku ni iblis teleng memang aku. Syukurlah kalau masuk surga. Aku dek bani aku dek jadi nenek. Mudah je Fir'aun lah. Adik nenek ni. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Aku nenek yang paling tinggi. Berarti telah kamu bikin aku. Kena masih ni Fir'aun. No. Kencang-kencang ruan musuh Nabi Saleh dengar. Allah pelungguh je darat lalu musuh dengan Islam doang sidai. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah berpuluh tahun. Pira mau murid berpuluh. Ni tong guru Jelani dia mas 10 tahun nak boleh murid kan. Nggih. Nabi Nuh 80 tahun berdakwah berpuluh murid. Kira-kira pelungguh anda berpuluh tahun berdakwah enggak murid selama lain sampai berpuluh tahun enggak ruan arangan tengah jahan kira-kira pendak tengah jahan nggih tiang doang ngaji sebaru lumun luit jamaah marah niki ya semangat tengah jahan ngaji macam sebut dua aja semangat tendah lagu Quran nah kan pelungguh semangat ni nah ngeluh Nabi Nuh, ya Allah lelah aku berdakwah. Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidum duhai illa firara. Ya Allah pendak kau berdakwah. Nabi doang ini pendak. Nah, sampai-sampai keluhannya Nabi Nuh dimasukkan dalam Al-Qur'an. Ngeluh dia Nabi Nuh. Rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum duhai illa firara. Ya Allah sudah lama saya berdakwah 80 tahun hanya 80 orang tulik berdakwah tulik tusir tulik berdakwah darah nurut pendakwah sehingga nabi-nabi dahulu seketika berdoa sembih baik Nabi Nuh pendak lalu berdakwah ya Allah lelah sembih dengan kafir ke mati laku tun azab ojok umat Nabi Nuh biketelap hatta bijajari nanu betul. Dia gemas Nabi-Nabi lain dengar. Nabi Lut sembih kaum. Kemudian pun sembih kaum. Nabi doa ni. Sembih gambar dengan kafir tu ya Allah. Tidak letik macam bahasa itu. Lelah kuah berdakwah. No, Nabi-Nabi lain. Beda dengan Nabi yang pelungguh. Nabi yang paling sabar berdakwah itu adalah Nabi yang pelungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun yang dia sabar Nabi berdakwah berpuluh tahun sang darah jaga Islam le sempit sana. Mun marah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Muhammad dakwah darah dengan Islam le sempit. Nanggan selalu Nabi Muhammad dalam berdakwah jog Taif. Dengan harapan yang disambut solah, apa yang terjadi di Taif? Tuhan dia kana koces dengan doa. Kanak-kanak dia dengan jogak dia datang lewas no. Dengan jogak. Kira-kira pelungguh lalu setungkap teman no sedeng amremyangan. Ini tua saja jogak datang dia padahal dia jogak. Lewas kana. Ada pelungguh bergugat di pengadilan terus. Nabi Muhammad dia kana lewas dia. Lewas karena kujik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah pipinya. Sampai rontok juga ininya giginya berdarah muan Nabi Muhammad SAW. Sampai waktu itu saking susahnya itu Nabi Muhammad SAW sampai turun malaikat penjaga gunung. Wahai Muhammad, menti lalu tanpa gawe seumat sali Taif sini. Saya malaikat penjaga gunung siap menerima perintah. Kalau engkau mau, saya bisa mengangkat gunung-gunung yang ada di Taif, di Mekah ini. Saya lempar di penduduk Taif semua supaya mati semua. Lagu Nabi, malaikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh lendek mana? Berdoa justru sin jawab. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah tunjukilah kaumku, berikanlah hidayah karena mereka belum tahu siapa saya. Oh dia mantau berembe Muhammad sebenarnya. Berembe kemuliaan kaku. Dia mantau si umat. Mun dia beriman nan ini mana-mana bijajari lema. Mun dia bijajari baik, balok dan seterusnya. Saya jadi umat kemenepes mati aja. No si sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih?
Kadang-kadang dengan mundik mati no bukan karena dia berduga, tapi karena dia belum tahu apa maksud perintah itu. Ibu perlu sabar. Marak bija jari niki. Suruh sembayang, dia mati, sabar. Dia mantaun berembes arah sembayang seno. Ibu perlu didik 7 tahun. 10 tahun. Anggap bang, jawab bang juga lagi. Udah asar yang kat ngaji kan, sekecot doang. Jam pira dekah desa? Jam 3:30. 3:30, 4:30. Ini tu lalu. Pete tu balik bar parat lu midang na selain. Susah di tebing. Di tebengan lah. Nah, lanjut ke kitab niki ada yang sahara ngaji kitab penang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibrahimullah taala wa damallahu nafa bilumi bidarin amin. Hari niki masalah hari raya. Lemak kan lalu sembahyang hari raya. Sunanuha, sunah-sunah cara lalu sembahyang hari raya. Kurban maupun hari raya Idul Fitri. Pertama takhiruha ila antar tapi aqad rumhin. No, lamun lalu sembahyang hari raya bareh setelah wah taek jelo ukuran 1 tombak. Yang kedua fi'luha bil masjid izat tas'a. Masjid tahu sembahyang hari raya. Lamun dia bau muat di masjid bau di lapangan. Wa taqibul huyadu bi babil masjidi yasma'na al khutbah. Lamun dengan head kan dia tahu dalam masjid. Nah, sunnah lagu sogol ni endah. Mana-mana yang kajebak masjid tengah anjang. Jebak masjid tengah anjang dengar khutbah. Ndak nongraos ngurumpi doang gawe khutbah dengar. Yang ketiga ihya'u lailatihim bil ibadah, menghidupkan malam lebaran itu dengan ibadah, lulu pahala itu. Tuh sembahyang tahajud. Zikir, wirid, baca Quran. No, wa yahsulul ihya'u bi ihya'i mu'azzamil laili aw bi salatil isya wa subhi jama'atan. Lamun ndak tahu luwih lalu dan ibadah isi kitab ni. Okay. Namun ndak tahu lalu dan ibadah le malam korban seno, malam hari raya seno. Mana-mana jaga sembahyang isya berjamaah, bikin sembahyang subuh berjamaah. Lamun sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, pada kena bikin tuis malam-malam. Manik Nabi, man salal isya bi jama'atin paka'anna man shalla nisfal laili. Saya sembahyang isya berjamaah semakin sembahyang setengah malam. Man shalla subha bi jama'atin paka'anna man shalla laila kullaha. Saya sembahyang subuh berjamaah semakin sembahyang semalam-malam. Sulit yang pelungguh sembahyang semalam-malam ibadah. Paling murah cara jaga malam, ada hitung sembahyang semalam malam adalah jaga sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah. Sehingga dengan ulama ajah pada marak mutmere mau Lailatul Qadar. Mungkin malam Lailatul Qadar ni kita tahu beribadah lalu biasa pelungguh ngandut. Kan? Nah, paling kurang supaya kita dihitung malam itu ibadahnya full. Jaga solat isya berjamaah dan solat subuh berjamaah. Sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, semakin ibadah semalam-malam. Malam lebaran aja bilang malam endah. Okey? Dari malam lebaran doang. Malam lain endah mele tetung si nenek sembahyang semalam-malam, jaga sembahyang isya berjamaah, bikin subuh berjamaah. Tetung si nenek no sembahyang semalam-malam. Ya apalagi dia tulis tahajud tentu lebih luwih. Al-ghuslu yang kedua adalah yang keempat adalah mandi. Wa yadkhulu min muntasafil lail, dan waktu mandi hari raya itu dari pertengahan malam lewat jam 12. Ia pun teparan hari mandi hari raya. Jam 2, jam 4, jam 3. Mune isya dan mandi jadi man berniat hari raya di mana mau pahala mandi hari raya.
Mandi junub jaga no. Aku andin tergabung. Wibian nara acara malam hari raya. Berkiri ke kanan bawa atas. Bau no gabung. Nggih, namun sunnah bergabung wajib bau. Lagu ndak no. Sawajib gabungan di sunnah lain. Adina dihitung lah kita itu. Maka lamun terkadak puasa ente usahakan kadak di hari yang sunnah puasa. Kadak puasa julu Senin atau julu Kamis. Mau pahala dua. Di masa ke niat. Bet mau pahala Senin, bet mau pahala kadak. Bet mau pahala Kamis, bet mau pahala kadak. Nggih. Bade marah nyaur. Nyaur niki leman waktu nyaur puasa niki setelah jam 12 malam. Mun jam 10 dan bekelur dan dia nyaur ngerampak karan. Nggih, dia mau pahala nyaur. Pahala nyaur tu balik pahala nenda, nggih. Dia mau dah besuh nyaur baik mana-mana si ai. Yang kelima tertayu pada zayun. Nah, lamun dia berangkat lalu sembahyang hari raya bersengeh, pender. Adik balik ke masjid sengeh. Bagus pengambut. Namun dengan ini aja kurang bagus misalnya lalu. Mama khusus niki. Namun bagus pengambut tu masjid kan maidap sembayang. Ndak sabareh no ambun nonyok, kiri ambun tongkol, no ambun bawang, no ambun lesuno, no ambun acan. Ambun sebelah acan ambun masjid cari. Nggih. Sunah te besengeh-sengeh. Ya? Ngaji radio temangan sahur. Aku temangan sahur. Selalu ngaji. Pokok ndek masuk subuh. Lamun imsak niki jak masih kanggo nyaur. Lagu perlu hati-hati dengan gembek nara imsak. Imsak itu sekitar 10 atau 15 menit sebelum subuh. Imsak itu artinya menahan, menoh nyaur dulu, bareh kelolosan mekanen. Lagu padahal masih ada waktu sampai subuh. Lamun mepet lalu bahaya. Ndak nyaget keluar pentol bareh kan? Keluar pentol, bung ngebang, pentol masih belum. Mana berembet tak ada ham pentol sana tu. Belet ini tamu, segala ini ni. Ada kelem dia tahu apa di si tamak ini seni kedung subuh. Paksa kompresor orang singgah si tamak. Nanti, no. Barang bekeben balik dia ndak mepet, barang ngebang yang kedua lah. Kemben. Kemben. Pokok dia masuk subuh. Pokok dia masuk subuh. Pokok nak ngebang nyabeh mana? Anjen ndak sadu dalam merebot baru merebot lat ngebang. Lat ngebang merebot. Wah subuh lagu dia mah ngebang. Bukelur masih. Batal puasa niki. Nggih. Jam diseriuk. Jam setepat. Soal lamun salah ada nyaur ternyata wah kelema, batal puasanya. Tidak hanya batal, wajib dia teruskan puasanya walaupun batal. Dan wajib dia kadak nanti. Tidak kena wah kedung sidi jam 7 ke nyaur. Atau habis subuh. Pas subuh buk nyaur. Tetap lanjut puasanya wajib dan wajib dia kadak juga puasanya. Andin dengan makin nyaur. Aduh buka. Barane wah maghrib, barane wah subuh, ndek man subuh. Umbu kelur, selung-selung bayi noh putaran jam. Salah. Wajib tetap lanjutkan puasa, batal puasa. Yang keenam al-bukur ghairil imam. Aduan dat lalu lampak ke masjid. Namun imam jabaun murian. Ketujuh al-masu ilaiha zahaban wa ruju' bi tariqin akhar aksar. Dari lamun terlanjut masjid sembahyang hari raya jauhan langan. Loyan pahalil soal. Bae mun tolek soal lamun lalu loyan pahalil. Berkeliling. Lagu ndak nak jauh lalu keluar keliling-keliling lelah. Lihat misal masjid les cukup kan. Berkeliling langan tu loko. Ulah. Misal kami kan sunnah dia wajib. Adik narak jauhan langan bagi arak rapatan. Namun sak lalu sajauhan langan. Belian pahala sah, kamu tolak sarapan. Okey? Ndak jauh-jauh lah. Duk keruang. Tak jiru salat Aidil Nas fi awal waqtiha. Nah lamun
hari raya Idul Adha aruan dat sembayang adit sarung korban. Namun hari Idul Fitri jak baun de akhiran. Soalnya adit selalu waktu de mitra. Dan seterusnya masih belok niki. Wallahu alam bisawab. Dia mohon maaf kalau ada yang salah, kalau ada yang baik mari kita laksanakan dan amalkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.